Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Dengan penguasaan bola yang minim, Inter tetap mampu mengalahkan Sassuolo. Antonio Conte menegaskan timnya kini lebih berorientasi kepada hasil akhir. Laga Inter versus Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia digelar di Giuseppe Meazza. Nerazzurri mengalahkan tim tamu dengan skor 2-1. Menurut laporan Football Italia, secara keseluruhan Inter cuma mencatatkan penguasaan bola sebesar 29,9%. Mereka melepaskan 7 tembakan dan hanya 2 yang on target. Sementara Sassuolo bikin 15 tembakan, 3 diantaranya mengarah ke gawang. Antonio Conte mengakui kalau Inter Milan memang tidak fokus pada penguasaan bola. Inter mengesampingkan permainan cantik demi hasil akhir. Sassuolo menjadikan penguasaan bola sebagai kekuatan utama mereka, jadi kami memilih untuk menutup jarak di tengah. Kami tahu kami harus merelakan penguasaan bola, ujar Conte kepada DAZN seperti dilansir Football Italia. Tidak ada masalah dengan estetika, tapi Scudetto terlalu penting. Kami main cantik di Liga Champions dan orang-orang bilang kalau kami tersingkir. Jadi sekarang kami harus fokus ke hasil. Berkat kemenangan atas Sassuolo, Inter Milan mantap di puncak klasemen Liga Italia dengan 71 poin dari 29 pertandingan. Mereka unggul 11 poin atas AC Milan yang ada di posisi kedua. Gelar Scudetto selalu menjadi milik Juventus dalam 9 musim terakhir, namun sepertinya pemenang Serie A bakalan berpindah ke tangan Inter Milan musim ini. Inkonsistensi performa Juventus di bawah asuhan pelatih baru Andrea Pirlo menunjukkan akibatnya. Sekarang Juventus jauh tertinggal dari Inter Milan yang menduduki puncak klasemen sementara sejak beberapa pekan lalu. Lantas, apa yang membuat Inter lebih baik dari Juventus? Direktur Juventus Fabio Paratici mengungkapkan beberapa kelebihan Inter. Salah satunya adalah gaya bermain serta pelatih yang dipertahankan selama 2 musim terakhir. Inter memulai dengan pelatih dan gaya bermain yang sama seperti di musim lalu, jadi itu adalah sebuah keuntungan. Kami pun tahu kalau Antonio Conte melatih organisasi ke dalam timnya, sehingga tambahan waktu menjadi keuntungan yang besar buat mereka, kata Paratici kepada Sky Sport Italia. Melihat situasinya, maka target yang paling realistis buat Juventus pada musim ini adalah menjadi runner-up Serie A. Posisi kedua masih sangat mungkin diraih karena mereka dan AC Milan hanya terpaut 1 poin saja saat ini. Inter Milan kemungkinan masih belum bisa mengandalkan Ivan Perisic ketika mereka menjamu Cagliari pada hari Minggu 11 April 2021. FCinternews.it mengonfirmasi bahwa Perisic dan Alexander Kolarov berlatih secara terpisah dari rekan setimnya kemarin, menjalani program individu di Appiano Gentile untuk pemulihan cederanya. Jadi, keduanya tidak akan pulih tepat waktu untuk menghadapi tim Leonardo Semplici di San Siro. Selain itu, Inter juga dipastikan tanpa diperkuat Nicolo Barella yang terkena skorsing untuk laga Giornata ke-30 ini. Namun, mereka telah bisa kembali memainkan Alessandro Bastoni dan Marcelo Brozovic. Bastoni dan Brozovic telah menjalani skorsing 1 pertandingan di laga sebelumnya melawan Sassuolo karena akumulasi kartu kuning. Perisic tidak tampil untuk Inter sejak kemenangan 2-1 di Torino pada 14 Maret karena kelelahan otot setelah kembali dari tugas internasional. Inter mungkin sedang mengalami masalah keuangan saat ini, namun yang masih membanggakan adalah pemilik Inter masih yang terkaya di Serie A. FCinter1908.it melaporkan bahwa Forbes telah merilis daftar tahunan orang terkaya di dunia awal pekan ini dan mengungkapkan Zhang Jindong berada di urutan ke-339 dengan kekayaan senilai 7,4 miliar dolar.
Perusahaan Zhang Suning membeli saham mayoritas di Inter dari Taipan Indonesia Erick Thohir pada musim panas 2016. Suning tampaknya akan terus menjadi pemilik Inter untuk saat ini, meskipun ada laporan bahwa mereka sedang mencari investasi baru dalam bentuk pemegang saham minoritas baru. Pemilik Fiorentina Rocco Commisso berada di urutan kedua dalam daftar kaya Forbes tahun 2021 di Serie A dengan kekayaan pribadi 7,24 miliar dolar. Joey Saputo dari Bologna dikatakan mempunyai kekayaan bernilai 5,7 miliar dolar, menempatkannya di urutan 486 dalam daftar. Paul Singer dari AC Milan yang menjalankan Elliott Company yang mengendalikan Rossoneri berikutnya dengan kekayaan senilai 4,3 miliar dolar berada di urutan ke-665 dalam daftar keseluruhan. Menurut laporan dari jurnalis Italia Ciro Venerato, bek Inter Danilo De Ambrosio diincar oleh sang rival sekota AC Milan. Agen dari De Ambrosio, Vincenzo Pisacane, membuat heboh media sosial kemarin setelah dia kedapatan mengunjungi markas Rossoneri di Milan. Banyak orang yang meyakini bahwa Pisacane ada di sana untuk membahas kesepakatan untuk klien lainnya, Lorenzo Insigne dari Napoli, tetapi Venerato memberikan pernyataan yang berbeda. Saat diwawancara oleh Radio Kiss Kiss via FC Inter 1908.it, Venerato mengklaim bahwa target AC Milan sebenarnya adalah De Ambrosio, yang kontraknya dengan Inter akan habis pada musim panas 2021 ini. De Ambrosio adalah satu dari 3 bek nerazzurri yang berpotensi menjadi pemain bebas transfer di akhir musim ini. Inter sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain sayap Real Madrid Lucas Vazquez menurut sebuah laporan FC Inter News. Kontrak Vazquez dengan juara bertahan La Liga itu berakhir pada akhir musim ini dan tampaknya tidak akan segera menandatangani perpanjangan kontrak. Inter telah mengadakan pembicaraan informal dengan agen pemain berusia 29 tahun itu dan sedang mempelajari kemungkinan kepindahan pemain Spanyol itu. Selain Inter, AC Milan dan Bayern Munchen juga tertarik untuk kepindahan Vazquez. Inter telah mengarahkan perhatian mereka pada 2 bek Serbia menjelang jendela transfer musim panas, menurut laporan edisi cetak Gazzetta dello Sport. Nerazzurri sedang mencari pengganti Andrea Ranocchia dan Alexander Kolarov. Keduanya akan habis kontraknya pada akhir musim. Bek tengah Fiorentina Nikola Milenkovic menjadi salah satu target yang dihargai 25 juta euro. Target lainnya adalah pemain Napoli Nikola Maximovic yang akan tersedia dengan status bebas transfer di musim panas. Inter tidak berniat membiarkan Stefan De Vrij meninggalkan klub musim panas ini seperti diberitakan media Italia. Outlet berita Belanda Ziggo Sport mengatakan Manchester City, Liverpool, dan Paris Saint-Germain semuanya ingin mendatangkan bek tengah Belanda itu untuk musim depan. Namun, edisi cetak Corriere dello Sport mereferensikan laporan mereka hari ini dan meyakinkan Inter menganggap De Vrij sebagai bagian yang fundamental untuk pertahanan mereka. De Vrij terikat kontrak dengan Inter hingga 2023 dan pembicaraan telah dimulai mengenai perpanjangan kontrak, meski belum ada yang diselesaikan sebelum akhir musim. Agen Gabriel Barbosa, Wagner Ribeiro mengungkapkan bahwa alasan gagalnya pemainnya di Inter karena 2 pria asal Argentina di Inter yang cemburu dengan pemainnya dan membuat Gabriel susah untuk beradaptasi di tim. Mereka adalah Mauro Icardi dan Javier Zanetti. Gabigol telah kembali ke performa terbaiknya setelah pulang ke Brasil. Dia membantu Flamengo meraih Copa Libertadores untuk pertama kalinya dalam 38 tahun. Padahal dia tidak pernah berhasil meyakinkan di Inter, catatannya cuma mencetak 1 gol dalam 10 pertandingan dan pindah dengan kontrak permanen ke Flamengo pada Januari 2020. Dia tiba di Inter dan mereka mengadakan pesta besar di sebuah teater. Pesta yang jauh lebih besar daripada yang dibuat untuk Kakak. Hal ini menimbulkan kecemburuan Javier Zanetti dan Mauro Icardi. Tutup Wagner Ribeiro.